Shalom, selamat sore. Satu sukacita yang sangat luar biasa di mana kita bisa bertemu kembali pada sore hari ini dalam program Buka Sabat bersama EHM. Pada sore hari ini, saya Ricky Gerungan akan membawakan ayat yang terdapat dalam buku Matius 26 ayat yang ke-39 yang berbunyi, "Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.'" Luar biasa sekali teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang cara berserah yang sesungguhnya. Ia datang ke hadapan Bapa dengan sujud dan berdoa, menyerahkan diri kepadanya. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Berserah diri adalah suatu tindakan yang menyerahkan secara total segala kehidupan kita kepada Tuhan. Dan berserah tidaklah sama dengan menyerah atau pasrah dengan kehidupan kita. Sangat berbeda dan banyak sekali umat-umat Tuhan yang keliru dalam menerapkan arti dari berserah diri itu sendiri. Berserah yang keliru, pasrah dan menyerah pada keadaan, tidak melakukan apapun, dan membiarkan diri terombang-ambing oleh arus kehidupan. Bagi orang Kristen yang percaya, berserah adalah suatu bentuk ketaatan dalam menaati janji Bapa. Lantas, bagaimana caranya berserah ala orang Kristen yang percaya? Pertama, fokus kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Hidup manusia memang dipenuhi dengan banyak masalah. Banyak tantangan, banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang percaya akan tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai fokus utama daripada melihat semua masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang kedua, tidak khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Kita semua memang memiliki ekspektasi yang besar tentang masa depan. Setiap orang memiliki pengharapan. Saya ingin masa depan saya seperti ini, saya ingin masa depan saya seperti itu. Tetapi berapa banyak dari kita yang khawatir ketika keadaan yang kita harapkan ternyata melenceng, tidak sesuai dengan harapan kita. Berserah yang paling dasar adalah meninggalkan segala bentuk kekhawatiran dalam kehidupan. Masa depan memang ada, dan pengharapan itu pasti. Tetapi itu ketika kita berserah kepada Tuhan, maka akan ada semangat besar untuk bisa mewujudkannya. Dan ketika segala sesuatu itu terjadi di luar kendali kita, maka kita tidak akan merasa khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kita. Ketiga, biarkan Tuhan yang bekerja. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Ketika hal-hal yang tidak diinginkan datang, maka kita harus tetap taat dan diam dekat dengan Tuhan. Hidup dalam penantian dan tetap percaya kepada Tuhan. Kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu dan tetaplah berserah dan biarkan Tuhan yang menentukan. Let God do the rest. Berserah kepada Tuhan bukanlah pasrah dan menyerah kepada keadaan kita. Tetapi berserah adalah bentuk penyerahan diri secara total dan siap untuk diatur oleh Tuhan. Pada bagian terakhir ini saya akan memberikan satu ilustrasi untuk kita semua. Ilustrasi tentang seorang ayah yang memiliki 4 orang putra. Ia kirim ke-4 putranya ini untuk mengamati sebuah pohon pir di 4 musim yang berbeda. Anak pertama dikirim untuk pergi pada saat musim dingin, dan anak yang kedua dikirim pada saat musim panas. Anak yang ketiga dikirim pada saat musim semi, dan anak yang bungsu dikirim pada saat musim gugur. Ketika mereka semua kembali, ia pun memanggil mereka bersama-sama dan bertanya, "Apa yang kalian lihat?" Anak pertama mengatakan bahwa pohon tersebut jelek, ayah. Pohon ini bengkok dan melilit, berbeda dengan kakaknya. Putra kedua mengatakan bahwa pohon itu ditutupi dengan tunas hijau dan menjanjikan. Tetapi lain lagi dengan pendapat dari anak ketiga. Ia katakan bahwa pohon pir ini syarat dengan bunga yang berbau begitu harum. Dan tampaknya sangat manis dan sangat indah. Tetapi anak terakhir tersebut tidak setuju. Dia katakan, "Saya tidak setuju dengan pendapat kakak-kakak saya, ayah. Kenapa? Karena pohon tersebut sudah matang, penuh dengan buah dan penuh dengan kehidupan." Pria tersebut kemudian memanggil anak-anak ini dan menjelaskan kepada mereka bahwa tidak satu pun dari pendapat kalian yang salah. Kenapa?
karena kalian melihat kehidupan pohon tersebut di musim yang berbeda-beda. Ia kemudian melanjutkan kata-katanya, kalian tidak bisa menilai pohon dari hanya satu musim. Begitupun dengan kehidupan. Kalian tidak bisa mengatakan bahwa hidup ini begitu menyedihkan atau begitu berat, karena di satu waktu kita pasti akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan. Jika kita menyerah di saat musim dingin, kita akan kehilangan janji di saat musim semi. Kita akan kehilangan keindahan pada saat musim panas, dan kita akan kehilangan janji pada saat musim gugur. Jangan biarkan rasa sakit dari satu musim menghancurkan sukacita untuk semua sisanya. Tetaplah berharap kepada Tuhan yang menyatakan kasih setia-Nya di sepanjang musim kehidupan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita sendirian untuk menumpuh musim demi musim dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucapkan syukur limpah banyak terima kasih, di mana Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan dalam setiap kesulitan yang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana caranya untuk bisa melihat kehidupan kami di musim-musim yang berbeda dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami susah, di saat kami senang, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Sisa kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya berkat Sabat boleh menjadi bagian kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan buka Sabat kita pada sore hari ini. Jangan lupa, esok kita beribadah di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung beribadah bersama kami mengundang untuk hadir bersama kami di alamat Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Tuhan Yesus memberkati.